semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan acara Bincang-Bincang Santai seputar vaksinasi YPII bersama saya Brigita Natali yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pada Bincang-Bincang Santai kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal utama, yaitu pemeriksaan antibodi setelah vaksinasi, kondisi kesehatan pasca vaksinasi 2, juga adanya badai sitokin yang kerap kali belakangan ini ramai dibicarakan ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, sitokin sendiri punya peran dalam memberi sinyal kekebalan tubuh untuk memulai tugasnya. Namun mengapa sitokin sendiri bisa berubah menjadi badai sitokin? Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Ansila Lina dari Angkatan 81 YPII. Nah, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol secara langsung ya. Sudah tidak usah bertunggu berlama-lama lagi, kita sambut Dr. Lina. Ya, halo dok, halo, apa Tata. kabar? Baik. Gimana dok kabarnya? Baik Tata. Oke, dokter sekarang kalau boleh tahu tugas di mana dok? Di Rumah Sakit Melinda 2. Oh oke, tugasnya di Rumah Sakit Melinda 2. Ya. Tapi sekarang ini sedang bertugas menjadi bagian dari keluarga alumni YPII ya, Angkatan 81. Oke dok. Nah mungkin ini banyak teman-teman yang bertanya-tanya nih dok mengenai 3 hal utama tadi ya dok ya. Ya. Yang kerap kali mungkin belakangan ini ramai dibicarakan ya dok ya. Nah mungkin kita tanya-tanya dulu dari vaksinasi di YPI kali ya dok ya. Soalnya kan dokter juga dari vaksinasi 1 sampai vaksinasi 2 selalu hadir ya dok. Ya. Selalu terlibat. Dari vaksinasi 1 dan vaksinasi 2 ini kayak gimana sih dok situasi di YPI ini? Ya. Situasi dari vaksin 1 dan vaksin 2 semua berjalan lancar ya. Apalagi vaksin kedua. Karena kita sudah evaluasi, kita perbaiki juga keadaan vaksinasi. Berjalan cukup lancar dan baik. Oke, jadi cukup berjalan lancar dengan baik ya dok ya? Ya. Nakes yang bertugas juga banyak ternyata ya dok? Banyak. Oke, kalau misalnya kendala-kendala atau masalah umum yang dihadapi para peserta vaksin biasanya ada nggak sih dok? Ya, kadang-kadang ada kendala yang tidak bisa divaksin ya. Jadi ada yang harus ditunda, nah itu juga merupakan kendala. Tapi ditunda itu tidak selalu hanya berdasarkan keadaan medisnya. Bisa juga ditunda karena sistemnya, misalnya ada kegagalan dalam sisi administrasi. Itu juga ada. Ada juga dari sisi medisnya, misalnya ada yang tidak boleh divaksin karena dia masih menderita darah tinggi atau ada penyakit yang tidak terkontrol. Itu yang kendala-kendalanya. Oke. Berarti ternyata kalau yang gagal vaksin tuh nggak cuma yang gagal medis saja ya dok ya, kayak misalnya mungkin tensinya tinggi atau seperti itu, tapi ada juga yang mungkin gagal administrasinya ya, lupa bawa KTP-nya kayak gitu, salah nick-nya kayak gitu ya dok ya. Nah teman-teman jangan lupa tuh diperhatiin juga biar bisa lancar dapat vaksinasinya ya dok ya. Oke, mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang gagal vaksin sebenarnya ada nggak sih dok, dan sebenarnya apa sih yang harusnya sebaiknya dilakukan? Nah itu mungkin untuk yang gagal vaksin ya jangan lewatkan nih, jangan sampai karena ada gagal terus jadi nggak divaksin. Untuk diperbaiki nih kegagalannya tuh dari segi apa? Misalnya ada kegagalan medis, coba dikontrol dulu supaya ada petunjuk atau ada rekomendasi dari dokternya. Ya, yang kedua untuk kegagalan yang dari segi yang lain, misalnya segi administrasi itu juga diperbaiki karena ini semua berpengaruh terhadap data-data tentang vaksinasi. Oh oke. Semuanya sangat berpengaruh tuh teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya antibodinya tuh dijaga dulu ya dok ya. Kalau misalnya sebelum vaksin pokoknya jangan sampai gagal vaksin. Nah kalau misalnya sekarang tuh kan udah vaksin kedua nih dok di YPII, ada nggak sih kipi-kipinya yang terjadi gitu? Bisa ada kipi nggak sih dok? Ada kipi nggak sih vaksin yang kedua? Ya pasti ada pertanyaan nih. Kipi adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah imunisasi ada kejadian apa nih? Kipi adalah ini bisa terjadi di vaksin 1 atau vaksin 2. Di vaksin 2 pun bisa terjadi, bisa juga bertambah berat. Tapi jangan ditakutkan karena kipi pada vaksinasi ini adalah kipi dalam keadaan yang ringan dan dalam waktu yang singkat. Apabila terjadi waktunya lama dan keadaannya itu berat, silahkan berkonsultasi dengan dokternya. Karena untuk kita, untuk vaksin yang biasa-biasa secara normal, kipinya adalah terjadi sangat ringan. Misalnya hanya ada panas, sakit kepala, sakit-sakit sendi, ya, sakit-sakit badan. Kadang-kadang ada sedikit kayak
menggigil Iya, gitu ya, menggigil terus gitu dok akan kadang tuh. sakit di tempat suntikan, itu Iya, nggak usah, pegel-pegel. iya, itu nggak apa-apa, tapi Oh. dalam waktu singkat itu akan hilang dengan sendirinya. Oh oke, berarti kalau misalnya saya kayak ada pegel-pegel tangannya kayak gitu yang bekas disuntik terus ada kayak pusing-pusing sedikit setelah vaksinasi kedua tuh ya berarti wajar ya dok ya maksudnya dalam waktu yang singkat. Ya, tinggal dengan diistirahatkan, apabila panas juga minum obat yang paracetamol, itu akan hilang dengan sendirinya. Oh oke. Oke, ngerti. Jadi kalau teman-teman jangan khawatir ya kalau misalnya dalam waktu yang singkat ternyata ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kalian gitu. Kecuali dalam waktu yang panjang ya dok, itu harus konsultasi ke Iya. dokter ya? Sama kalau misalnya lebih berat dari keadaan yang sebelumnya, silahkan berkonsultasi dengan dokternya. Oh oke, jangan lupa konsultasi teman-teman. Nah dok, kalau misalnya udah vaksin kedua nih orang-orang biasa pada berpikiran, bebas nih udah mau ke mall, terus udah gitu jalan-jalan sama teman-teman gak social distancing, kayak misal prokes juga lupa deh udah, itu boleh gak sih dok? Nah, sebetulnya nggak dianjurkan ya, tetap kita harus berhati-hati dan waspada. Karena dengan vaksin itu tidak mencegah seluruhnya 100% kita akan kebal dengan adanya virus ini. Jadi tetap menjaga prokes. Prokes kalau kita pengen ke mall nih, caranya gimana? Ingat aja, di mall ada McD ya? Iya. Ada kan McD Ada. ya? Ada. Nah, kita berpedoman ke McD aja ya. M-nya apa? Menggunakan masker. Nih, tetap menggunakan masker ya, karena nggak semua orang sudah divaksin. Oh iya Nggak semua benar-benar. orang ini nggak menjadi penular. Ada juga yang OTG Iya. ya. Bahkan kita pun yang sudah divaksin bisa menularkan ya. Terus ada juga McD MC ya. Iya, C, Harus mencuci McD. tangan. Jangan lupa Oh, nih cuci iya, benar. tangan ya. Cuci Terus tangan. ada juga D-nya. Iya. D-nya apa? Distancing. Benar teman-teman, D-nya Terus distancing. ada juga 2M lagi nih. Oh, 2M. Harus gimana nih? Di mall nih rame-rame ya, udah bebas sekarang ke mall. iya. Jangan lupa untuk menghindari kerumunan. Oh Karena iya kan benar. kita sekarang masih tetap ya ada pandemi, belum bebas dari pandemi. Benar. Terus harus mengurangi juga ini, selain mengurangi kerumunan juga harus kita juga mengurangi ini ya, harus mobilitas, mengurangi mobilitas, jangan kemana-mana bebas tuh, ke mall kemana itu juga tetap harus dikurangi dan kita harus sudah hati-hati menjaga prokes. Oke, jadi tetap harus dijaga ya dok ya. Ingat teman-teman, McD ya, kalau misalnya kamu ada McD tuh mencuci tangan, terus tadi C-nya Pakai mencuci tangan, memakai pakai masker, C-nya cuci tangan, D-nya distancing, terus ada lagi tuh 2M. 2M-nya yaitu menghindari kerumunan dan mobilitas ya dok ya. Oke, jadi jangan terlalu sering-sering juga bermobilitas kalau misalnya tidak diperlukan ya dok ya. Makanya sekarang juga mungkin ada yang teman-teman ada yang diwajibkan WFH ya dok ya, ada yang berkesempatan untuk di rumah mungkin kerjanya di rumah ya dijalankan saja karena itu kan mengurangi mobilitas karena gak semua orang udah divaksin juga ya dok ya. Kita juga kan menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita ya dok ya. Ya. Oke. Nah di dok, kalau misalnya setelah vaksin kedua tuh banyak pertanyaan, ada atau boleh nggak sih kayak pemeriksaan antibodi gitu? Perlu nggak sih dok sebenarnya pemeriksaan antibodi? Ya ini ya, setelah vaksin kedua pengen tahu dong kita ada antibodinya nggak ya Iya, setelah ini. Nah ini sangat tidak dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan CDC ya, Central Disease ini untuk prevention itu tidak menyarankan untuk pemeriksaan antibodi. Kenapa nggak disarankan, kan kita pengen tahu? Iya pengen tahu dok antibodi kita Karena gimana? antibodi yang terbentuk itu belum ada standarnya. Berapa sih yang antibodi yang memberikan proteksi bahwa itu tidak akan terkena virus ya. Terus belum ada juga pemeriksaan yang betul-betul pemeriksaan yang sangat akurat karena pemeriksaan antibodi yang sekarang yang dibentuk tidak didesain untuk pemeriksaan antibodi setelah vaksinasi. Tapi antibodi yang diperiksa harusnya berdasarkan PRNT, yaitu protein netralisasi. Yang itu pemeriksaannya tuh sangat sulit, juga sangat mahal dan harus penelitian yang lebih lanjut. Jadi tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena ketika kita menerima hasilnya, ada yang hasilnya tuh rendah atau hasilnya tinggi, itu nggak mencerminkan ya berapa sih yang bisa memberikan proteksi ya. Terus kalau misalnya hasilnya tuh negatif, apa kita nggak terbentuk antibodi, itu juga nggak bisa dipastikan seperti itu karena kita kan pemeriksaannya belum ada penelitian yang memastikan bahwa itu tuh pemeriksaannya
akurat seperti gitu. Jadi sebaiknya jangan diperiksa karena nanti akan membingungkan semua ya. Kenapa sih kalau divaksin di YPII kok antibodinya tinggi? Kalau divaksin di tempat lain kok antibodinya jadi rendah? Iya. Nah itu menimbulkan pasien tuh bingung. Oh, Kalau misalnya iya sih, tinggi benar. jadi malas ke vaksin kedua atau dia bebas sekat sendiri Iya. karena merasa dia tuh udah aman. Iya, udah aman Padahal di rasanya. dalam tubuhnya tidak seperti gitu. Iya. Karena antibodi yang terbentuk banyak ya, bukan antibodi terhadap vaksin itu sendiri. Oh, oke. Terus tadi kayak ada titernya tuh ada yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali ya, Dok ya? Iya. Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya antibodinya nggak terbentuk gimana, Dok? Sebetulnya ketika kita menerima vaksin pasti ada efek protektif terhadap antibodi. Tadi harus diperiksa lebih lanjut ya dengan pemeriksaan yang lebih diteliti lagi. Oke. Karena ini ya karena menurut dari uji coba ketika melakukan vaksinasi itu kan uji coba ya. Itu keakuratan atau efek dari vaksin itu untuk antibodi cukup tinggi ya. Jadi kita jangan khawatir ketika kita melaksanakan vaksin, jangan pikirkan antibodi. Udah pasti tubuh melakukan ada apa tuh protektif ya untuk terbentuknya Proteksi antibodi. terbentuk. Oke. Daripada kita nggak divaksin lebih bahaya. Iya benar. Katanya ada Profesor Cisi ya, Profesor Cisi konsulen anak itu menyampaikan bahwa ketika orang tidak divaksin mempunyai resiko 3 kali untuk terkena virus corona. Oke, berarti sebenarnya yang paling penting itu adalah vaksinasi justru ya, bukan pemeriksaan antibodi ya, Dok. Ya. Jadi teman-teman, vaksinasi lebih penting tuh sebenarnya, dan sampai kalian meriksa antibodi kalian tapi nggak vaksin, karena vaksin sendiri itu adalah hal yang paling penting saat ini ya, Dok ya. Atau sudah divaksin pengen periksa antibodi, baiknya nggak usah ya karena tidak Oh, disarankan. iya, nggak usah teman-teman, nggak disarankan tuh menurut WHO juga sama Ya, CDC ya tadi ya. CDC. Oke, nah ini ada lagi, Dok, yang ramai lagi belakangan ini, ramai banget di apa ya, di tanya-tanyain orang gitu, kayak ada badai sitokin. Nah, seperti yang kita tahu kan sitokin sendiri tadi sebenarnya bisa apa ya, kayak bisa mengumpulkan kekebalan tubuh gitu ya, Dok ya. Nah, tapi ternyata ini bisa berubah menjadi badai sitokin. Apa nih badai sitokin itu apa sebenarnya, Dok? Nah gini ya, kalau kita sitokin itu adalah suatu protein yang berperan untuk mengatur imunitas tubuh ketika kita mendapatkan infeksi. Ya, pada keadaan normal sitokin ini akan keluar sesuai dengan masuknya dari kuman. Tapi keadaan kita ketika saat ini kan ada corona ya, yang kita dengar sering sekali terjadi badai sitokin. Pada pasien dengan penyakit corona yang berat atau penyakit yang berat itu pembentukan sitokin itu akan bertambah dalam waktu cepat dan dalam jumlah yang banyak. Mendapatkan imunnya itu akan menyerang sel-sel organ yang tadi bukan hanya untuk penyakitnya yang masuk tapi menyerang juga organ-organ lainnya. Oke. Sehingga akan memperburuk dan bahkan mengakibatkan kematian. Jadi sebagai kesimpulan bahwa badai sitokin ini adalah keadaan yang tidak normal dari proses inflamasi dari tubuh itu untuk membentuk imunitas. Oke. Jadi kalau misalnya tadi dibilangin badai sitokin itu menyerang kayak organ-organ tubuh sampai bahkan bisa kayak terangsang ke paru-paru juga ya, kalau misalnya jadi sesak nafas juga ya. Iya. Gitu, Dok. Oh, oke. Terus udah gitu kalau misalnya kita nih amit-amit gitu ya, Dok ya, ada yang terkena badai sitokin gitu. Sebenarnya bisa sembuh gitu, Dok. Oh itu harus cepat ya penanganannya dan diberikan antivirus atau gejala-gejalanya harus cepat tertangani. Karena apabila badai sitokin itu sudah menyerang dan sudah terjadi sangat sulit untuk disembuhkan. Oke. Nah, Dok, ini juga nih banyak yang takut, Dok, kayak misalnya benar nggak sih kalau udah vaksin tuh terjadi badai sitokin gitu? Nah, ini sudah ada juga pernyataan dari Pokja Penyakit Infeksi ya, Ketua Pokja Penyakit Infeksi Ilmu Kesehatan Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan, ya spesialis paru konsultan, yang menyebutkan belum ada bukti bahwa vaksin itu menyebabkan badai sitokin. Bahkan tidak ada bukti bahwa badai sitokin itu dapat terjadi pada vaksinasi, pada reinfeksi, jadi reinfeksi corona gitu ya, atau pada penyintas. Jadi belum ada bukti seperti itu. Itu disebutkan oleh pakarnya penyakit infeksi. Jadi kita jangan takut untuk divaksin. Jangan takut ada hoax ya bahwa yang menyebutkan kalau divaksin tuh takut badai sitokin. Padahal nggak seperti itu. Oke, ternyata
ya teman-teman nggak akan terjadi seperti itu ya dok ya. Ya. Oke. Nah dok, kalau misalnya udah vaksin ke-1 nih, kita kan kemarin ya, terus udah gitu hari ini vaksin kedua. 1 bulan lagi kita boleh nggak sih vaksin ketiga? Nah itu ya, untuk booster itu belum disarankan atau belum diinformasikan ya dari pemerintah. Baru untuk nakes itu udah ada booster vaksin ketiga. Kenapa nggak disarankan? Karena saat ini masih banyak juga tuh rakyat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin 1 dan vaksin 2. Oh. Menurut data dari bulan September ini ya dari Kemenkes, bahwa yang mendapatkan vaksin pertama dari seluruh rakyat Indonesia baru sekitar 32%. 32%, sedangkan vaksin yang kedua baru 13%. Oh, 13% dari Indonesia seluruh ya, itu, Indonesia. Wow. Tapi ini kita harus bersyukur ya dengan adanya pemerintah yang mewajibkan kita vaksinasi, menjadikan juga penurunan dari kasus-kasus corona. Kita tuh mendapat predikat ke-9 dari dunia yang sudah divaksin untuk vaksin yang pertama. Sedangkan untuk vaksin yang kedua, sedangkan untuk vaksin yang pertama kita peringkat ke-6. Coba bangga ya, Indonesia banyak sekali. Dalam dunia itu dok? Ya, itu banyak sekali kita sudah rakyatnya ada divaksin. Kita berterima kasih kepada pemerintah dan semua unsur-unsur yang melaksanakan vaksinasi guna pencegahan penularan pandemi ini. Iya, oke. Sungguh luar biasa ya, kalau misalnya rakyat Indonesia kan kalian tahu sendiri ya, banyak banget ya dok ya. Yeah. Dan kalau misalnya kita peringkatnya lumayan tuh 10 besar tuh, termasuk 10 besar, berarti lumayan juga tuh pemerintah untuk menangani pandemi ini ya. Nah dok, setelah vaksin kedua nih ya, setelah hari ini kita mendapatkan vaksin kedua, ada pantangan-pantangan atau apa yang harus dihindari nggak sih dok? Atau mungkin saran-sarannya setelah vaksin kedua ini apa yang harus kita terapkan? Ya, tadi yang harus diterapkan tetap prokes ya. Jadi jangan kita lengah karena pandemi belum berakhir ya. Terus tadi tetap menggunakan masker. Jangan sampai karena sudah terbentuk antibodi nih, nanti sudah divaksin yang kedua, bahkan ada juga yang ketiga ya. Untuk nakes, udah aja nggak usah pakai masker, tetap gunakan masker. Karena tadi sudah disampaikan bahwa vaksin itu hanya tidak bisa memproteksi kita 100% untuk mencegah terjadinya infeksi, tapi vaksin itu adalah suatu pencegahan sekunder. Yang terpenting adalah kita melaksanakan prokes. Ya. Berarti vaksinasi itu adalah pencegahan sekunder ya. Pencegahan yang primer yang utamanya berarti prokes tetap ya dok ya. Tetap prokes. Oke. Ya, sekarang kita jadi ngerti ya teman-teman semua, mungkin udah pada kejawab nih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya pada disampaikan untuk sebelum talk show nih dok. Ini kan pertanyaan-pertanyaan kita kumpulin juga nih dari teman-teman yang ada di rumah. Nah kalau kayak tadi, teman-teman ada yang takut vaksinasi karena bakal ada badai sitokin. Enggak teman-teman, vaksinasi paling penting. Dan kalau misalnya pemeriksaan antibodi itu perlu dilakukan atau enggak? Enggak usah teman-teman. Vaksin aja yang utama ya dok ya, vaksin aja yang paling utama. Dan yang paling penting yaitu adalah apa? Protokol kesehatan. Ingat apa? Ingat McD aja kayak tadi ya dok. Kalau misalnya McD itu M, memakai masker, C-nya cuci tangan, D-nya distancing, terus 2M, yaitu mengurangi kerumunan dan mobilitas ya dok. Ada lagi mungkin dari dokter yang mau disampaikan? Ya, pesan aja, jangan takut untuk divaksin ya. Kita sukseskan program pemerintah dan kita sukseskan bahwa Indonesia menjadi sehat. Amin. Supaya lebih cepat terbentuk herd immunity, yaitu kekebalan kelompok ya, di mana semua orang yang sudah divaksin, lebih banyak orang yang banyak divaksin akan menimbulkan kekebalan untuk orang-orang yang sedikit yang belum divaksin gitu ya, dan penularannya juga akan minimal. Oke, mungkin terima kasih ya dok atas penjelasannya hari ini. Terima kasih juga udah menjawab semua kebingungan kita selama ini ya dok ya. Terima kasih untuk Dokter Ansyalina atas waktunya. Dan teman-teman, sekian bincang-bincang santai hari ini. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang santai selanjutnya. Mungkin tetap pantengin terus saja di YouTube channelnya Studio EMP YPI ya teman-teman. Terima kasih, sekian saya Brigita Natali undur diri ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dok.